Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial, ya, di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang yang namanya interaksi sosial. Di sini saya akan share screen. Sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua karena sudah bisa meluangkan waktunya pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini kita membahas tentang interaksi sosial. Nah, lanjut. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Dan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, di mana hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Yang ketiga, tanpa interaksi sosial tak mungkin ada kehidupan bersama. Jadi, interaksi sosial ini sangat penting kaitannya dengan diri kita. Karena dengan adanya interaksi sosial, kita dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Oke. Kita lanjut. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, kon atau cum, yang berarti bersama-sama, atau tango yang berarti menyentuh. Nah, yang kedua komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti sama. Oleh Dedi Mulyana 2002 nomor 41. Kata komunikasi juga mirip dengan kata komunitas atau community yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Nah, berhubung di saat-saat seperti ini sedang mengalami yang namanya pandemi, kita dibatasi dengan yang namanya kontak sosial dengan orang lain karena itu akan berpengaruh, akan menyebarkan sebuah hal yang tidak baik buat diri kita. Lanjut. Kontak sosial. Kontak sosial tergantung tindakan dan tanggapan terhadap tindakan itu. Kita misalkan, nah kontak sosial dapat bersifat negatif dan positif. Suatu kontak sosial juga dapat bersifat primer dan sekunder. Lanjut. Di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, tiga persaingan, dan yang keempat itu konflik. Nah, dari yang di sini tadi bentuk-bentuk interaksi sosial, di sini kerjasama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Dan kerjasama juga mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Ketiga, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang terpenting dalam kerjasama yang berguna. Jadi
kerjasama ini ada beberapa pengertian yang sudah dilihat di tampilan ini. Dan di sini ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama kerukunan, yang kedua bargaining, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisi, dan yang kelima joint venture. Nah, di sini nanti tinggal dibaca, nanti akan saya kirimkan file dari interaksi sosial ini, nanti kalian pelajari. Di sini saya hanya menyampaikan apa-apa yang sekiranya perlu disampaikan oleh teman-teman semua. Kita lanjut. Di sini ada akomodasi. Istilah akomodasi oleh Sukanto 2006 nomor 68 dapat digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan dan suatu proses sebagai suatu keadaan. Akomodasi berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial sebagai suatu proses. Nah, ini tinggal dibaca, nanti mengenai penjelasan tersebut bisa kalian pahami, bisa kalian cari di media-media sosial karena sekarang kita sudah canggih. Jadi tidak perlu artinya kita nggak harus belajar dari materi apa yang kita sampaikan, tapi bisa juga kita cari dari media-media sosial. Akomodasi dapat terjadi melalui beberapa bentuk. Yang pertama, coercion atau akomodasi dalam bentuk ini terjadi karena adanya pemaksaan. Yang kedua, kompromis. Nah, yang ketiga, mediation. Yang keempat, conciliation. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, statement. Dan yang ketujuh, adjudication. Nah, tahap yang lebih lanjut dari akomodasi adalah asimilasi, di mana seseorang yang memasuki suatu kelompok tertentu tidak lagi memandang perbedaan dirinya dengan kelompok yang dimasukinya. Nanti kalian tinggal baca mengenai penjelasan dari akomodasi. Kita lanjut ke persaingan. Persaingan dapat diartikan sebagai proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang langka tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Nah, persaingan ini artinya kita bersaing secara sehat, tidak tidak menyaingi apa yang orang lain telah buat. Artinya bersaing secara sehat, tidak mempengaruhi orang lain yang sudah melakukan persaingan. Kita lanjut. Kontroversi dan konflik. Nah, kontroversi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Sukanto, Leopold von Wyss dan Howard Baker 1932 bab 19 merumuskan 5 bentuk kontroversi, yaitu perbuatan-perbuatan seperti penolakan, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, mengumumkan rahasia pihak lain, mengganggu atau membingungkan pihak lain. Bentar. Nah, di sini interaksi sosial dan struktur sosial. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terorganisasi dan sistem ini terjadi melalui interaksi antara individu dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu merupakan suatu sistem yang terorganisasi. Nah, itu yang disebut namanya masyarakat. Sebagai contoh, keluarga merupakan suatu unit sosial yang
tidak saja terdiri dari individu-individu, melainkan juga terdiri dari status dan peran. Artinya, interaksi yang terjadi antara individu itu selalu terjadi dalam konteks peran dan status yang dimiliki oleh individu sebagai anggota keluarga itu. Nanti tinggal dibaca apa itu dari interaksi sosial. Yang selanjutnya, di sini status. Nah, status adalah posisi sosial yang diakui yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Setiap status meliputi sejumlah hak, kewajiban, dan harapan-harapan yang mengarahkan interaksi sosial. Ada dua jenis status, yakni ascribed status dan achieved status. Di sini ada penjelasannya, nanti kalian tinggal baca. Di sini juga ada peran. Peran merupakan komponen kedua dari interaksi sosial. Adalah peran. Peran berkaitan dengan pola-pola tingkah laku seorang individu sesuai dengan status yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran merupakan ekspresi dinamis dari status. Dengan perkataan lain, siapa yang memiliki status tertentu diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan status yang dimilikinya. Jadi peran ini adalah suatu kemampuan atau suatu yang harus dimiliki seseorang yang telah diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Artinya menjalankan sebuah peran yang telah diberikan oleh orang lain. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang interaksi sosial yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin dari teman-teman. Pak, saya boleh bertanya nggak? Ya, silakan. Tadi kan saya kurang tapi jelas tuh sama yang apa sih tentang interaksi sosialnya ya kan gitu ya. Iya. Saya mau tanya syarat-syarat yang terjadi dengan interaksi sosial itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, iya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau saya jawab dulu pertanyaan dari saudari siapa? Yuni ya. Oh iya. Yuni. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke. Bagaimana sih Pak menciptakan kerjasama yang baik? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana menciptakan kerjasama yang baik ya? Oke, dari saudari Nur Ajizah. Baiklah. Iya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuni Wahyu Anggraini yang tadi sudah ditanyakan mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Oke. Yang tadi sudah dipaparkan tadi di slide yang sudah diberikan, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu yang pertama adanya kerjasama, ya, adanya kerjasama, adanya akomodasi, adanya persaingan dan adanya konflik. Karena interaksi sosial ini adalah interaksi yang dilakukan oleh satu atau dua orang. Lebih-lebih itu sebuah organisasi. Karena dengan adanya interaksi sosial, kita dapat memberikan sebuah masukan, sebuah kritik, saran kepada orang lain yang sifatnya membangun. Nah, interaksi sosial ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Karena kalau tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih, itu namanya bukan sebuah interaksi sosial. Seperti kita ini, kita berinteraksi melalui media sosial yaitu Zoom.
Nah, kita sudah yang namanya melakukan sebuah interaksi sosial. Ya, artinya ada komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya, bisa bertukar pendapat dan bisa memberikan sebuah masukan yang baik kepada orang lain. Dan yang lebih utamanya itu kita bisa menjalin sebuah silaturahmi. Ya, seperti itu. Pertanyaan dari saudari Yuni Wahyu Anggraini. Apakah sudah cukup jelas? Ya Pak, udah jelas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang kedua, pertanyaan dari saudari Nur Azizah. Bagaimana menciptakan kerjasama yang baik? Nah, di sini bagaimana menciptakan sebuah kerjasama yang baik? Yang pertama, diperlukan yang namanya sebuah struktur. Struktur dari sebuah organisasi. Karena kerjasama ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh beberapa orang. Misalkan, saudari A menginginkan saudari B untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh saudari A. Maka di situ perlu yang namanya sebuah kerjasama. Kerjasama yang yang dapat dilakukan oleh satu dua orang yang mempunyai sifat simbiosis mutualisme, artinya kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, bagaimana untuk menciptakan kerjasama yang baik tadi? Nah, perlu dilakukan yang antara satu orang dengan dua orang itu sebuah interaksi dulu, artinya sebuah persetujuan dari saudari A dengan saudari B. Persetujuan itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Misalkan saudari A tidak bisa membuat hal yang dilakukan oleh saudari B, maka saudari A akan memberikan kemudahan kepada saudari B, kepada saudari A. Paham nggak nih maksudnya? Iya, paham. Jadi kayak saling keterkaitan gitu ya, Pak? Betul, betul sekali. Artinya kita melakukan sebuah kerjasama tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan oleh beberapa orang. Agar kerjasama yang kita buat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Bagaimana penjelasan mengenai interaksi sosial tadi? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan atau apa ya, saudari Ajijah mungkin ingin menambahkan? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Oke. Baiklah, kita cukupkan materi kita pada siang hari ini mengenai interaksi sosial. Sebelum kita tutup, di sini saya akan mengabsen siapa saja yang hadir pada hari ini. Di sini ada Hasna Bilkis. Hadir, Pak. Nur Azizah. Hadir, Pak. Saudara Ubaidillah. Hadir, Pak. Hadir. Saudari Wulansari. Hadir, Pak. Saudari Yuni Wahyu Anggraini. Hadir Pak. Alhamdulillah. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.